Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romanda Sutarmin, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021, Angkatan 1, Golongan 2, Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa rangkuman materi di agenda 2. Untuk rangkuman materi yang pertama adalah materi akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kata yang sering kali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang pegawai negeri sipil adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yang dimaksud adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antar kelompok publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan pegawai negeri sipil dalam politik praktis, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antar individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga adalah akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud pada suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sedangkan untuk institusi adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang keempat adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi yang dimaksud adalah berupa penghargaan ataupun sanksi. Dan aspek yang kelima adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kinerja pegawai negeri sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas personal. Nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Selanjutnya adalah akuntabilitas individu. Hubungan adanya individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara pegawai negeri sipil dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Selanjutnya adalah akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Akuntabilitas organisasi, hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Akuntabilitas stakeholder, tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Dimensi akuntabilitas. Akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas proses. Apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, prosedur administrasi? Akuntabilitas program. Apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai? Apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal? Dan akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama adalah kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain. Adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen.
Terhindar dari aspek-aspek yang dapat menggagalkan kinerja yang baik, yaitu hambatan politis maupun keterbatasan sumber daya, sehingga dengan adanya saran dan penilaian yang adil dan bijaksana dapat dijadikan sebagai solusi. Yang kedua adalah transparansi. Tujuan dari transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya, dan korupsi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Yang ketiga adalah integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Yang keempat adalah responsibilitas. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Responsibilitas terbagi dua, responsibilitas perseorangan dan responsibilitas institusi. Yang kelima adalah keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Yang ketujuh ada keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Selanjutnya adalah kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dan terakhir adalah konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel. Akibatnya melemah komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Selanjutnya adalah materi nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestise bangsa. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, ataupun ras. Prinsip-prinsip nasionalisme, hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme. Yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Yang kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar dan sebagai warga negara. Yang ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Dan keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang sama. Pada materi berikutnya adalah materi etika publik. Etika publik, refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab dan pelayanan publik. Kode etik, peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan kepada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Dan dimensi etika publik. Yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan publik. Kedua adalah dimensi tindakan integritas publik. Dan yang ketiga adalah dimensi modalitas. Sekian dan terima kasih.